ditemukan. Semoga hari ini ada titik terangnya bisa ditemukan. Saudara, salah satu korban tewas dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali dimakamkan oleh keluarganya di kota Probolinggo, Jawa Timur. Almarhum Anang Suryono sedang bertugas sebagai supir truk untuk mengantarkan barang dari Mojokerto ke Bali. Keluarga mengaku terkejut dengan peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang menewaskan ayah mereka. Adanya musibah mendadak, jadi kami keluarga shock, memang seperti mimpi, tiba-tiba hilang. Padahal ya, awal mulanya tidak ada apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Penyayang, sangat-sangat disiplin anak-anaknya, disiplin, penyayang sama ibu, sama anak-anaknya, sama cucunya sangat sayang sekali. Selamat pagi, kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran Pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Pencarian puluhan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terus dilakukan tim SAR. Sementara sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang selamat dan tewas sudah dikembalikan ke keluarganya. Salah satu penumpang, Suyitno, bercerita KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi yang tidak baik hingga mengalami mesin mati dan tenggelam di Selat Bali. Setelah kapal tenggelam, Suyitno harus bertahan di atas sekoci hingga akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Mesinnya keadaan mesin mati. Itu kejadiannya nggak lama, sekitar 3 menit kejadiannya. Langsung kembali. miring kembali. Sampai waktu kejadian itu lagi apa? Di dalam mobil? Di dalam mobil. Waktu miring saya naik ke atas, ada yang ngasih apa namanya? Pelampu. Oh, pelampu. Termasuk adiknya, korban yang belum ditemukan. Adik saya ngasih saya pelampu. Tapi dikasih itu langsung, kapalnya itu langsung kembali. Perahu koci saya. Saya selama di tengah itu 6 jam. Oh, pakai pelampu. Ya. Dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam setengah. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli 2025 malam. Kapal saat itu berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk. Dalam perjalanan, kapal sempat mengirimkan pesan komunikasi darurat dengan memberi kode merah yang artinya mengalami kebocoran mesin. Tak lama kemudian, kapal mengalami blackout atau mati lampu total hingga terbalik dan tenggelam. Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan menginvestigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, kondisi cuaca, dan bukti lainnya. Ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak, secara dokumen maupun secara fisiknya. Terus kemudian awak kapalnya juga dalam kondisi layak untuk melakukan pelayaran. Cuacanya juga memenuhi syarat untuk dilayari dengan jenis kapal itu, bukan kapal yang lain, tapi kapal itu. Nah, kalau semuanya sudah oke lah terjadi kapalnya tenggelam. Apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Tim SAR masih mencari sejumlah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dari data manifest, kapal ini mengangkut 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal. Tim Liputan Kompas TV. Tim SAR mengerahkan kapal negara SAR Permadi untuk bantu pencarian puluhan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Lalu bagaimana proses pencarian korban yang dilakukan tim SAR? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Dwi Rendra yang tengah berada di kapal SAR untuk ikut melakukan pencarian korban. Saat ini saya berada di kapal negara SAR 2049 Permadi dan saat ini saya bersama tim Basarnas untuk mengikuti evakuasi pencarian korban yang saat ini masih hilang. Dan saat ini saya bersama siapa? Yudi Setiawan. Pak Yudi Setiawan selaku
nakoda. Pak, saat ini hasil evaluasi pencarian dari kemarin dan saat ini seperti apa? Baik, untuk saat ini KN SAR Permadi melaksanakan searching di area sektor yang telah ditentukan oleh tim OSC untuk penyisiran. Penyisiran lokasi yang dilintasi kurang lebih dari dermaga aspal antara 10 sampai 15 nautical mil ke arah selatan. Nah, di arah selatan, yang mana area tersebut difokuskan untuk sektor KN SAR Permadi untuk disisir, untuk dicari pencarian, area pencarian. Bagaimana kondisi ombak di sini, Pak, atau cuaca? Baik, untuk kondisi cuaca saat ini berubah-ubah, bisa agak landai, kadang beberapa saat terus angin kencang disertai dengan ombak. Demikian. Gitu, baik. Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak? Ini ada alat apa saja dan apa kaitannya dengan proses pencarian evakuasi ini, Pak? Baik, ya, bisa kita jelaskan yang paling sebelah kanan ya, itu ada radar. Radar tersebut kita sebagai pendeteksi benda-benda terapung ya, benda di atas laut. Mungkin bisa dijadikan ring jarak antar kapal-kapal gitu yang melintas di sekitar kita. Terus itu ada ECDIS itu bisa untuk plotting atau bisa dijadikan sebagai mapnya atau peta elektronik. Seperti halnya juga GPS juga untuk track kita, pergerakan kita, area-area yang bisa kita tempuh, sektor yang bisa di plotting di tempat-tempat tersebut. Terus alat-alat komunikasi dan komunikasi intern, ada komunikasi secara umum melalui channel-channel marine ya, dan juga melalui HP bisa demikian. Ya, begitulah proses pencarian di hari ketiga bersama kapal negara SAR Permadi, dan selain itu posko telah dibuka di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, serta petugas gabungan juga terus berkoordinasi tak hanya dengan petugas lainnya, di antaranya lain adalah nelayan dan kapal yang melintas. Semua diharapkan ketika melihat informasi atau ciri-ciri benda yang berada di laut agar segera melapor ke petugas. Posisi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum diketahui. Petugas SAR gabungan masih terus berupaya mencari kapal termasuk para korban. 2 perahu karet diterjunkan petugas SAR gabungan ke arah timur dari Selat Bali menuju perairan Pebuahan, Desa Banyu Biru, Kabupaten Jembrana. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali jadi kendala petugas SAR gabungan dalam mencari kapal dan korban. Tim SAR masih mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang jadi korban kecelakaan kapal tenggelam di Selat Bali. Terkait pencarian penumpang kapal, kita sudah terhubung dengan I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Pak Nyoman, selamat petang. Selamat petang, Mbak Sidi. Pak Nyoman, bisa diupdate Pak, kalau untuk pencarian korban per sore hari ini sudah ada tambahan yang ditemukan Pak? Terima kasih dapat kami sampaikan. Memang sampai hari ini dari ketiga sudah menemukan kapal KMP Pratama Jaya. Untuk korban sampai dengan sore hari ini belum kita membuahkan hasil, masih nihil. Tetapi pergerakan-pergerakan yang kami laksanakan, yaitu ya baik itu dengan alur darat, alur laut maupun alur udara, sampai dengan sore hari ini, yaitu yang pertama, yaitu semua rem yang ada di posko Gilimanuk di SDP, ya, itu ada rem Buleleng, ada rem Jembrana, itu ada sorti pertama itu menuju ke arah selatan, kurang lebih jarak 10 mile, dan untuk sorti kedua itu melaksanakan ke arah utara, lebih kurang 12,44 nautical mile. Dan kita juga menggerakkan satu buah heli swasta, yaitu Bali Air, helikopter Air Bali, yaitu melaksanakan searching ya, di siang hari kurang lebih 1,5 jam demikian, Mbak Sandi.
Ini. Oke. Pak Nyoman, tapi kalau per sore ini kan terakhir 30 korban yang masih dicari. Sudah ada tanda-tanda penambahan korban yang ditemukan, Pak? Baik, sampai dengan sore hari ini belum ada, dan tetapi kita dengan tim SAR gabungan sudah maksimal mungkin untuk melaksanakan pencarian. Kita bersama tim SAR gabungan sudah memberikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat, kepada nelayan. Kemarin yang ditemukan di Pantai Pembuahan, kita fokus di sana untuk mencari di hari kedua, dan hari ini juga kita fokus ke sana. Semua kita kerahkan baik melalui darat maupun melalui laut dan udara, demikian, Mbak. Oke, Pak Nyoman, kalau melihat dari cuaca, kemudian kondisi arus saat ini, untuk titik yang difokuskan radius berapa kilometer atau berapa meter, Pak, dari titik tenggelamnya kapal? Baik ya, tadi sudah saya sampaikan, untuk pergerakan alut yang ada di posko STP Gilimanuk, yaitu kami mengerahkan rim-rim, baik itu dari kepolisian, dari AL, maupun rubber dari Brimob ya. Dari Brimob juga sudah mengerahkan sejauh 12,4 nautical mile ke arah utara dan selatan 10 nautical mile. Pergerakan itu yang kita lakukan secara signifikan ya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, demikian. Kalau untuk kedalaman Selat Bali sendiri, Pak, di titik tenggelamnya kapal itu berapa meter, Pak? Terkait dengan kedalaman, mohon maaf ya, itu... Pak Nyoman, suaranya hilang. Dapat kami sampaikan terkait dengan kedalaman. Bali, mohon maaf, itu adalah stakeholder yang lain untuk mengetahui, karena Basarnas sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014 tugasnya dengan mencari, menolong, mengevakuasi terhadap korban yang kita cari kapal tenggelam yang ada di Selat Bali. Demikian, Mbak Cindy. Oke, kalau kondisi cuaca juga, Pak, sekarang bagaimana di sana? Apakah memungkinkan untuk dilanjutkan pencarian atau kemungkinan sampai jam berapa? Terkait dengan pencarian itu dari alut laut ya, alut laut di perairan masih melaksanakan pergerakan kapal-kapal besar ya, seperti KRI, kapalnya Basarnas itu ada 2 kita kerahkan, KN SAR Permadi dan KN. Nah, itu masih dalam pencarian di titik-titik yang dicurigai, demikian, Mbak Tini. Oke, Pak Inyoman Sidakarya, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu, Pak, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Mbak Tini, selamat selalu.